Halo sahabat pionir semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya buat Anda semuanya, sehat selalu ya. Oke, bertemu kembali di channel Ublek TV Info yang selalu memberikan informasi baik dari dalam negeri dan luar negeri mengenai tentang Firework. Nah, kita bersumber dari beberapa media sosial ya, kemudian orang-orang yang ada di luaran sana. Karena begitu antusiasnya Firework ini, maka setiap menit detik ya mungkin ada pemberitahuan pembaruan karena kita sangat banyak sekali, yaitu 200-an negara, dan kemudian mungkin sampai hari ini 40 juta penambang ya, walaupun kita belum tahu pasti berapa yang aktif dan yang tidak tentunya. Nah, jadi teman-teman, berbicara tentang Firework, maka kita akan berbicara tentang pendirinya, yaitu Nicholas Kokalis. Nah, seharusnya Nicholas Kokalis ini pastinya akrab buat semua orang ya, karena beliau sering muncul di dashboard, kemudian muncul di Twitter, dan setiap informasi itu mungkin informasi yang jelas ya. Jadi kalau dia yang mengatakan ya mungkin kita akan mengikut, karena roadmapnya ataupun white papernya dia sudah membuat akhirnya nanti di open mainnet bulan Juni ini. Nah, jadi itu yang harus kita taati dan kita patuhi. Nah, jadi teman-teman, faktanya Firework memiliki 3 pendiri utama selain Nicholas. Mereka adalah semua pendiri dari Firework itu. Nah, namun mereka memiliki divisi tenaga kerja yang berbeda dan menjalankannya dengan tugasnya masing-masing. Dan di antara orang yang luar biasa ini adalah ya istrinya ya, ataupun pacarnya tentunya, yaitu Dr. Fan Chengdao ya. Nah, Dr. Fan Chengdao ini salah satu juga pendirinya. Nama Inggris Chengdao Fan ya, itu juga diterjemahkan sebagai Chiffon ya. Dia lahir di Asun, Guangzhou, Guangzhou, Tiongkok, dan dia adalah lulusan Universitas Demokrat Tiongkok. Nah, setelah lulus dari situ, dia juga kuliah ya, belajar di Stanford, Amerika. Upayanya terbayar, dan pada tahun 2014 Dr. Fan memegang PhD dari Universitas Stanford, dan dia memiliki PhD itu dalam antropologi dari universitas tersebut. Dan arahan risetnya adalah interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, sehingga dia telah didedikasikan untuk perilaku manusia dan kelompok manusia. Mungkin karena yayasan akademiknya, sehingga ia mampu meletakkan pondasi yang kokoh baginya untuk berpartisipasi dalam proyek Firework di masa depan. Dr. Fan berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputer sosial di Universitas Stanford. Dia menyebutnya sederhana, bagaimana dia menggunakan teknologi untuk memberikan dampak positif bagi perilaku manusia dan masyarakat. Bahkan tesisnya adalah studi profesional. Ya, jadi teman-teman, pada Februari 2017 ya, sebuah makalah riset berjudul Founder Center Enabling Access to Collective ya Social Capital diterbitkan bersama Nicholas Kokalis, Thomas Breer, Michael S. Brestin, dan lainnya. Pada bulan Februari itu mereka bekerja sama dengan Nicholas Kokalis, Johannes Wright, Scott Clemmer, dan kemudian yang lain-lainnya. Mereka menerbitkan makalah riset berjudul My Red Half ya. Jadi efficient skill personalisasi email conversation with pilot consorting ya, consourcing. Nah, jadi tesisnya terutama meliputi merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan komunitas sosial, dan pengembangan modal sosial tentunya. Ya, nah jadi teman-teman ya, selain Chengdao Fan itu ya, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan komunikasi sosial, dan mengembangkan modal sosial yang belum dimanfaatkan untuk masyarakat, dan hasil penelitian Fan sendiri tidak hanya milik Universitas Stanford, tetapi juga milik Universitas Palo Alto. Nah, Fan Chengdao itu pernah berkata, yang membuatku bersemangat adalah teknologi blockchain yang menggabungkan desentralisasi dan alat ekonomi. Teknologi menakjubkan ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk terlibat
dan diberi penghargaan atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang membawa manusia itu semakin dekat ya. Jadi jelas sekali melalui pertukaran informasi, blockchain dan pertukaran kripto telah memungkinkan orang-orang untuk berkolaborasi lebih erat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Dan saya percaya potensi mereka jauh melampaui keuangan menurut Cheng Daofan. Menciptakan nilai yang tidak diciptakan atau ditangkap pada tingkat individu, sosial, dan global. Harapannya untuk FI adalah membangun ekonomi inklusif di mana warga global dapat membuka kunci dan mengambil kepemilikan nilai mereka, menciptakan nilai bagi masyarakat dan dunia. Nah, Cheng Daofan juga mengatakan ya bahwa seorang ilmuwan dan insinyur yang berbicara berbahasa Inggris dan Cina. Cheng Daofan tidak didedikasikan untuk pembuatan FI Network sejak awal. Dia juga mendirikan sebuah startup yang lebih membangun platform pembuatan email yang meningkatkan percakapan melalui crowdsourcing. Mungkin karena semangat kewirausahaan ini dia melihat nilai FI sendiri ya. Dengan demikian dia mengatakan harapannya untuk FI adalah menciptakan nilai bagi masyarakat dan dunia dengan menciptakan sistem ekonomi inklusif di mana warga global dapat membebaskan dan menangkap nilai-nilai mereka. Yang membuat Cheng Daofan menggairahkan tentang teknologi blockchain adalah konvergensi, desentralisasi, dan alat ekonomi. Hal ini memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk terlibat dan diberi penghargaan atas kontribusi mereka. Pertukaran nilai ini memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan sering. Harapannya untuk FI Network adalah membangun ekonomi inklusif di mana warga global dapat membebaskan dan menangkap nilai-nilai mereka untuk menciptakan nilai FI bagi masyarakat dan dunia. Nah, jadi inilah ya dokter ya yang menyebabkan ya funding Cheng Daofan itu terobsesi dengan teknologi blockchain. Nah, dan juga dia pernah menjawab pertanyaan yang ditimbulkan oleh dan untuk Pai ya, teman di Discord. Roma tidak dibangun dalam sehari. Nah, artinya FI tidak dibangun cepat kilat. Membangun mata uang kripto yang sukses tidak hanya melibatkan tantangan teknis, tetapi juga tantangan membangun ekonomi hidup dan komunitas di atasnya. Ini berasal ya dari mereka yang berpartisipasi dalam pertukaran FI tersebut. Nah, jadi menurutnya sekarang berada di fase pertama dan mendapatkan lebih banyak orang untuk mencapai konsensus dan kemudian membangun komunitas dan aplikasi ekonomi untuknya. Ini adalah proyek jangka panjang dan tidak akan membangun cryptocurrency untuk percakapan kosong dan segera mencantumkan pada pertukaran. Maka kita tidak dapat mencapai nilai konsensus. Bagian darinya, ini menunjukkan arah dan visi yang merupakan proyek yang hebat dan usaha yang besar. Begitulah jalannya menurut Cheng Daofan, tapi banyak lika-liku juga. Suami dari Dr. Fan yang bernama Nicholas Kokalis yang kita sering ya lihat ya adalah rekan penelitian postdoktoral ya, pascodoktoral dalam ilmu komputer di Universitas Stanford yang bekerja di bidang komputasi sosial. Proses perancangan aplikasi desentralisasi blockchain persis seperti yang diajarkan Nicholas. Semuanya adalah kesempatan dan semuanya adalah takdir. Orang-orang hebat selalu saling menarik, saling mempromosikan, dan saling berprestasi. Pemikiran menentukan jalan keluar dan tata letak menentukan hasilnya. Perkembangan FI Network pasti akan memulai reformasi moneter sama seperti PC aslinya. Nah, jadi FI Network juga akan menembus ribuan rumah tangga seperti internet menjadi mata uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dan kemudian akan menjadi alat tukar yang terdesentralisasi di masa yang akan datang. Nah, inilah menurut dua orang itu ya teman-teman. Nah, kalau orang itu udah ngomong ya udah pasti jadi gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang buat. Nah, kalau saya yang ngomong nggak mungkin ya kan gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas atensinya dan kemudian semuanya semoga sukses. Salam petir dan salam sukses semuanya.